Oke, kembali lagi di Agus Channel. Kali ini gue pengen bikin video tentang apa sih pengertian-pengertian pada simbol mobil yang ada pada speedometer mobil gitu kan. Jadi ini speedometer mobil, jadi instrumennya lah gitu kan. Instrumen speedometer mobil ini yang biasanya kumpulan sensor-sensor, kumpulan simbol-simbol tuh biasanya ada di sini gitu ya. Ini pada mobil Avanza 2012 ya, bisa dibilang sih Avanza tua sih ya, karena sensornya masih dikit gitu kan. Jadi yang gue pakai ini Avanza 2012, jadi ya tetap sih dia punya sensor-sensor ya, sensor utama yang biasa yang sampai sekarang mobil lain juga pasti ada gitu kan, nggak bakal mungkin nggak ada gitu kan. Nah, jadi gue pengen ngejelasin nih arti-arti dalam sensor-sensor mobil gitu, terutama mobil Avanza ini gitu kan. Jadi ini mobil punya 6 sensor. Jadi 6 sensor itu memiliki fungsi yang berbeda gitu ya. Nah, kita langsung aja ke topiknya. Yang pertama itu adalah sensor seperti ini. Ini biasanya nyala kalau misalkan tekanan oli mungkin rendah gitu ya. Ini adalah sensor oli, namanya sensor oli. Biasanya orang nyebut ini sensor oli gitu. Sensor oli itu nyala kalau misalkan mobil itu tekanan oli mobil, ini oli mesin ya, tekanan oli mesin pada mobil itu rendah. Biasanya dia itu akan menyala gitu, karena gue pernah ngalamin waktu itu masalah pada mobil apa gue lupa. Emang masalahnya pada oli gitu, olinya kurang kalau nggak salah deh, kurang atau gimana ya, ini nyala. Akhirnya setelah dibawa ke bengkel diperbaiki, akhirnya bisa mati lagi gitu. Nah, setelah dari sensor oli, bawahnya ini ada sering disebut sama tukang bengkel, ini namanya check engine. Jadi itu simbol check engine. Check engine itu simbol apa sih? Jadi check engine itu adalah simbol buat menandakan bahwa salah satu komponen pada mesin mobil, sensor itu ya, itu bermasalah. Nah, dia akan menyala gitu. Nah, ini juga pernah gue alamin. Dia tuh pokoknya gue tuh kalau nggak salah, gue setelah habis bersihin mesin mobil ya, habis gue lap-lap, kayaknya sih gue tuh kesenggol, sensor itu kesenggol. Dan bener aja pas gue cek, itu kalau nggak salah sensor ISC atau apa ya, gue lupa gitu ya. Pokoknya sensor itu kesenggol sama gue soketnya, dan soketnya itu terlepas. Nah, akhirnya walaupun mobil udah gue nyalain, tetap aja check engine tuh masih nyala gitu loh. Jadi setelah gue cabut sikring sama aki, akhirnya sensor check engine itu mati setelah soket itu terpasang juga gitu kan. Jadi pastikan kalau misalkan check engine tuh nyala, terutama pada mobil Avanza, biasanya sih masalahnya ya itu tadi, pada soket-soket. Kalian coba cek soket-soketnya, mungkin soketnya ada yang kendor atau mungkin soketnya ada yang terlepas, jadi seperti itu. Nah, yang ketiga ini yang barusan mati, jadi seperti ini. Nah, ini disebutnya sensor suhu pada mesin mobil. Jadi apabila mesin mobil itu mencapai suhu lebih dari standar, dia akan menyala gitu loh. Jadi disebutnya, orang bilang overheat. Kalau mesin mobil overheat, dia akan menyala gitu. Kenapa sih mobil itu bisa overheat? Jadi mobil itu bisa overheat kalau misalkan yang pertama kayak misalkan air radiatornya berkurang, itu mobil bisa overheat tuh. Atau mungkin sirkulasi air radiator tuh nggak normal, itu bisa overheat. Terus juga mungkin ada kebocoran, itu overheat juga bisa ya, air radiator berkurang gitu. Nah, yang terakhir itu biasanya extra fan pada radiator itu mati. Nah, itu gue pernah ngalamin juga di mobil, kalau nggak salah mobil Xenia, gue pernah ngalamin itu mati mobil tuh. Jadi itu mobil tau-tau berhenti gitu kan, karena emang dia suhu panas dan sensor suhu ini juga nyala. Dan gue pernah ngalamin juga di mobil Kijang kalau nggak salah deh, Kijang LGX apa LSX, gue pernah ngalamin sensor itu nyala juga gitu. Oke, lanjut. Yang keempat itu adalah sensor ini. Ini adalah sensor gambar aki. Ini adalah sensor buat kelistrikan pada mobil, kelistrikannya ada masalah atau enggak. Jadi seperti itu. Nah, yang kelima itu ada sensor rem tangan. Sensor rem tangan ini dia tuh akan terus nyala walaupun mobil sudah dinyalakan, dia akan terus nyala kalau misalkan rem tangan itu masih kita tarik atau masih kita gunakan. Kalau rem tangan sudah tidak kita gunakan atau kita turunkan, maka dia akan mati walaupun mesin mobil sudah kita nyalakan juga gitu kan, dia akan mati gitu loh. Jadi rem tangan ini emang harus nyala karena buat nandain bahwa rem tangan itu masih kita gunakan gitu. Oke, yang terakhir itu ada sensor power steering. Nah, itu sensor power steering itu buat menandakan bahwa power steering mobil itu akan
masih berfungsi gitu, masih berfungsi normal, tidak ada kerusakan. Semua sensor pada mobil ini itu akan mati ketika mobil dinyalakan. Jadi seperti ini. Nah, semua sensor itu akan mati kecuali rem tangan itu tadi. Karena rem tangan itu harus selalu nyala kalau misalkan kita gunakan, karena kalau enggak kita bisa lupa, nanti yang ada malah tromolnya yang bermasalah. Jadi seperti itu. Nah, untuk mobil-mobil terbaru zaman sekarang itu sensornya lebih banyak karena ya mungkin kecanggihan teknologi itu tadi, gitu kan. Biasanya mobil-mobil terbaru sekarang itu biasanya ada sensor-sensor tambahan. Kayak misalkan mobil yang sudah ada airbag, dia akan nyala airbagnya gitu kan. Dia akan ada sensor airbag gitu, gambarnya tuh penumpang, kursi sama buletan kecil, itu dinamakan sensor airbag. Yang kedua, kalau mobil sudah menggunakan ABS, dia akan nyala tulisannya ABS seperti itu. Nah, yang ketiga itu biasa ada sensor seat belt. Nah, itu biasa sensor seat belt tuh zaman sekarang biasa semua mobil sekarang udah umum punya sensor seat belt gitu ya, sama ABS juga udah banyak gitu. Nah, terus ada juga mobil yang dia tuh biasanya kalau mobil Avanza di sebelah sini atau sini ya, itu dia ada sensor namanya Eco. Nah, itu juga biasanya Eco tuh menandakan pembuangannya tuh lebih hemat gitulah. Jadi seperti itu. Itu mobil-mobil terbaru zaman sekarang. Berhubungan ini mobil Avanza gua tahun 2012, jadi ya dia cuman perubahan model gitu kan dari sebelumnya gitu kan. Nah, untuk yang terbaru sekarang ini kan dia udah mesinnya dual VVTi, jadi mungkin sudah agak berbeda gitu kan. Makanya sensor-sensor juga, terus kinerja mesin, terus juga pembakaran CO2-nya mungkin juga lebih dipertimbangkan gitu kan, karena buat ramah lingkungan juga asapnya gitu kan. Makanya dia ada sensor Eco itu tadi gitu. Oke, mungkin itu aja pengertiannya dari gua sendiri gitu kan. Mungkin kalau ada salah kata atau mungkin salah pengertian atau mungkin salah penyebutan bagi gua, kalian bisa tulis di kolom komentar aja. Atau mungkin menurut kalian, oh menurut saya sih artinya nggak seperti itu bang, artinya seperti ini, itu kalian tulis aja di kolom komentar. Gue juga akan merespon apabila komentar kalian juga komentarnya kritik membangun gitu, bukan kritik untuk menjatuhkan gitu ya. Jadi kalau bisa sih kita tuh kritik-kritik membangun, dan alhamdulillah sih sampai sekarang ini sih kritik-kritik yang ada di YouTube gue itu alhamdulillah kritik-kritik membangun. Jadi kita saling sharing gitu kan, saling sharing pengalaman gitu. Itu gue nggak masalah gitu kan kalau kalian sharing permasalahan kalian gitu. Kalau misalkan gue bisa jawab juga gue akan jawab gitu kan sama teman-teman gue gitu kan. Karena kan gue juga sambil belajar juga ke teman-teman gue juga sambil belajar juga ke kalian gitu kan. Karena kan mencari ilmu kan nggak hanya dari satu orang aja gitu kan, dari orang lain gitu kan. Gue mungkin lebih pintar dari lu, dan lu juga mungkin bisa lebih pintar dari gue kan, seperti itu. Jadi ya kita saling sharing dan kritik membangun aja lah. Oke, kalau kalian suka sama video ini kalian bisa like, dan kalau tidak suka juga kalian bisa dislike video ini. Dan kalau misalkan menurut kalian channel ini kalau menurut kalian video ini menarik dan sangat penting buat dibahas, kalian juga bisa share ke teman-teman kalian gitu. Jadi jangan sampai ada masalah-masalah indikator nyala pada mobil-mobil kalian atau mungkin mobil teman kalian. Oke, jangan lupa kalian subscribe juga channel ini. Mudah-mudahan tahun ini bisa 1000 subscriber. Gue berdoa mudah-mudahan gitu ya. Jadi kalian dukung channel ini, jangan lupa. Oke, terima kasih.